Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan lanjutkan materi tentang pecahan desimal. Semoga teman-teman sudah mandi, sudah sarapan, sudah sholat duha dan hajat, dan siap belajar matematika bersama-sama. Adapun materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, yang kedua mengubah bentuk desimal menjadi pecahan. Minggu kemarin kita sudah membahas mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, tapi hari ini kita akan melakukan dengan cara yang kedua. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar teman-teman. Materi yang pertama, mengubah pecahan menjadi desimal. Bagian kedua. Kenapa disebut sebagai bagian kedua? Karena pertemuan sebelumnya kita sudah membahas materi ini. Hari ini kita akan membahas dengan cara yang kedua. Kalau minggu lalu atau pertemuan sebelumnya kita mengubah pecahan menjadi bentuk desimal dengan mengubah penyebutnya menjadi perpuluhan, peratusan, peribuan, dan seterusnya. Hari ini kita akan menggunakan cara yang lain, yakni menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. Coba perhatikan contoh berikut ini. Ubahlah pecahan setengah menjadi bentuk desimal. Minggu lalu kalau kita mengubah pecahan setengah atau 1/2, kita harus mengubah penyebut 2 menjadi bentuk perpuluhan, peratusan, peribuan, dan seterusnya. Nah, kita coba tulis dulu setengah, kita ubah setengah menjadi bentuk persepuluhan, kita kali 5. Pembilangnya juga kita kali 5. Seperti itu kan ya teman-teman, masih ingat kan? 1 dikali 5, 5, 2 dikali 5, 10. Kalau kita sudah menemukan bentuk perpuluhan, kita bisa mengubah menjadi bentuk desimal. Karena 10 nolnya 1, maka loncat 1. Loncat 1 kemudian dikasih koma. Jadi bentuk setengah, bentuk desimalnya adalah 0,5. Kalau kita menggunakan cara yang kedua, yakni cara porogapit, kita tulis dulu porogapitnya, 1 di dalam, 2 di luar. Kemudian kita bagi, 1 dibagi 2 bisa nggak teman-teman? Nggak bisa ya, karena 1 kurang dari 2, maka kita tambahi 0. Nah, karena kita menambahkan 0, di atas kita tulis 0, seperti ini. Kemudian kita baru bisa membagi 10 dibagi 2. Hasilnya berapa teman-teman? Tepat sekali, hasilnya adalah 5. Nah, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Kita tulis di bawah, kita kurangkan 10 dikurangi 10 hasilnya adalah 0. Nah, maka bentuk desimal dari pecahan setengah adalah 0,5. Baik dengan cara yang pertama maupun dengan cara yang kedua, hasilnya sama-sama 0,5. Jadi teman-teman bisa memilih ya, pakai cara yang pertama atau yang kedua. Sekarang Ustazah kasih contoh yang lain. Kita akan ubah pecahan 3/25 menjadi bentuk desimal. Kita gunakan cara yang kedua ya, cara pembagian bersusun atau porogapit. Kita tulis porogapitnya dulu, 3 di dalam, 25 di luar. Nah, 3 apakah bisa dibagi dengan 25? Nggak bisa ya, karena 3 kurang dari 25, maka kita tambahkan 0 di belakang 3, jadi 30 sekarang. Kalau kita tambahkan 0, maka di atas kita tulis 0, sekarang 30 dibagi 25 berapa teman-teman hasilnya? 30 dibagi 25 hasilnya adalah 1. 1 dikali 25 hasilnya adalah 25. Kita kurangkan 30 dikurangi 25 hasilnya adalah 5.
Nah, 5 apakah bisa dibagi 25 teman-teman? Nggak bisa ya, karena 5 kurang dari 25, kita tambahkan 0. Nah, kalau kita menambahkan 0 lagi, kita tidak perlu menambahkan koma di atas. Sudah diwakilin yang pertama tadi. Jadi sekarang tinggal kita bagi 50 dibagi 25. Hasilnya adalah 2. 2 dikali 25 hasilnya adalah 50. 50 dikurangi 50 hasilnya adalah 0. Nah, kalau sudah 0, kita bisa simpulkan pecahan 3/25 bentuk desimalnya adalah 0,12. Seperti itu. Kita lanjut ke materi yang kedua, mengubah bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Nah, kalau minggu yang lalu atau yang barusan kita bahas adalah mengubah pecahan menjadi bentuk desimal, kita sekarang kebalikannya. Sebelumnya Usada mau mengingatkan kembali materi lambang dan nama bilangan. Nah, ada bilangan 1, 2, 3,456, bacanya 123,456. Untuk membaca bilangan desimal, kita tidak perlu membaca ratusan, puluhan, ribuan, dan seterusnya. Kita hanya perlu membaca sesuai urutannya, seperti 456, seperti itu ya. Nah, membaca pecahan desimal harus sesuai urutannya. Oke. Nah, untuk mengubah desimal menjadi pecahan, kita perlu mengingat kembali materi nilai tempat, teman-teman. Nah, seperti ini. 1 memiliki nilai tempat ratusan, 2 memiliki nilai tempat puluhan, 3 memiliki nilai tempat satuan. Nah, keluar satuan. Nah, koma sebagai tanda desimal. Kemudian mulai bentuk desimalnya ya. 4 adalah memiliki nilai tempat per puluhan. 5 memiliki nilai tempat per ratusan. Dan 6 memiliki nilai tempat per ribuan, dan seterusnya. Nah, untuk memudahkan mengubah desimal menjadi bentuk pecahan, kita harus mengingat nilai tempat dari pecahan desimal ini. Perhatikan contoh yang akan diberikan oleh Usada. Contoh yang pertama, Usada mempunyai pecahan desimal 0,3. Nah, ada berapa angka di belakang tanda koma, teman-teman? Nah, ada 1 ya. Nilai tempatnya adalah per sepuluhan. Maka penyebutnya per sepuluhan, seperti ini. Nah, untuk pembilangnya kita tulis 03. Karena 0 di depan bilangan bulat tidak bernilai apa-apa, kita hanya menuliskannya dengan angka 3. Maka bentuk pecahan dari 0,3 adalah 3/10. Kita lanjut contoh yang kedua, 0,25. Nah, ada 2 bilangan di belakang tanda koma. Nah, kita ambil yang nilai tempat yang terakhir ya, yakni 5. Bentuknya adalah per seratusan. Maka penyebutnya adalah per seratusan, seperti ini. Pembilangnya seperti apa, Usada? Kita tulis semua bilangan ini. Nah, 0,25 karena 0 di depan bilangan bulat tidak bernilai apa-apa, maka kita hanya menuliskannya dengan angka 25. Contoh yang ketiga, sudah mempunyai bilangan desimal 3,47. Terdapat 2 bilangan di belakang tanda koma, maka bentuknya adalah per seratusan. Kita tulis penyebutnya adalah per seratusan. Nah, untuk pembilangnya kita tulis seluruh bilangan. Kita tulis 3, 4, 5 atau 347/100. Seperti itu. Contoh yang terakhir, sudah mempunyai bilangan desimal 6,9. Terdapat 1 bilangan di belakang tanda koma yang memiliki nilai tempat per sepuluhan.
maka penyebutnya kita tulis per sepuluhan seperti ini. Untuk pembilangnya kita tulis 69 tanpa koma. Jadi 69 per 100 bentuk pecahan dari 6,9. Seperti itu teman-teman cara mengubah desimal menjadi bentuk pecahan. Setelah teman-teman mendengarkan atau memperhatikan penjelasan dari Ustazah, sekarang teman-teman latihan soal berikut ini ditulis di buku tulis. Yang pertama, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk desimal dengan menggunakan porogap. Kemudian soal yang kedua, ubahlah desimal berikut menjadi bentuk pecahan. Sekian dulu materi yang bisa disampaikan oleh Ustazah. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada Ustazah Fada. Ustazah cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.